Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Adisa Ade Insani Laura dengan NIM 1814070006 dari jurusan PGMIA UIN Imam Bonjol Padang akan menampilkan tugas UAS metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Dr. Milyasari SPD MSI. Nah, pada kali ini kita akan membahas bab 3 pada penelitian. Materi pertama yaitu menjabarkan rancangan atau desain penelitian dengan contoh. Desain penelitian pada hakikatnya merupakan suatu strategi untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan dan berperan sebagai pedoman atau penuntun peneliti pada seluruh proses penelitian. Tipe-tipe desain penelitian yaitu yang pertama, desain penelitian deskriptif, dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta mengenai populasi secara sistematis dan akurat. Desain penelitian deskriptif dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, desain penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan rancangan penelitian yang mencakup pengkajian satu unit peneliti secara intensif. Yang kedua, desain penelitian survei. Survei adalah suatu desain penelitian yang digunakan untuk menyediakan informasi, distribusi, dan hubungan antar variabel dalam suatu populasi. Tipe desain yang kedua yaitu desain penelitian korelasional. Hubungan korelatif mengacu pada kecenderungan bahwa variasi suatu variabel diikuti oleh variasi variabel yang lain. Dan dengan demikian, dalam perancangan korelasional, peneliti melibatkan paling tidak dua variabel. Jika variabel yang diteliti ada dua, maka masing-masing merupakan variabel bebas dan variabel terikat. Bila variabel yang diteliti lebih dari dua, maka dua atau lebih variabel sebagai variabel bebas dan prediktor. Tipe yang ketiga yaitu desain penelitian tindakan. Yang pertama, perencanaan. Merancang penelitian tindakan yang akan dilakukan. Kalau pelaksanaannya di kelas, berarti rencana tersebut disesuaikan dengan objek dan masalah yang ditingkatkan. Yang kedua yaitu tindakan. Melakukan intervensi sesuai dengan rencana yang telah disusun. Yang keempat yaitu pengamatan. Mengamati dampak tindakan yang dilakukan. Yang kelima yaitu refleksi. Membuka dan membahas kembali terhadap apa yang telah dilakukan. Desain yang keempat yaitu desain penelitian eksperimen, yaitu sistem notasi. X digunakan untuk mewakili pemaparan suatu kelompok yang diuji terhadap suatu perlakuan eksperimen pada variabel bebas yang kemudian efek pada variabel tergantungnya akan diukur. O menunjukkan adanya suatu pengukuran atau observasi terhadap variabel tergantung yang sedang diteliti pada individu. R menunjukkan bahwa individu atau kelompok telah dipilih dan ditentukan secara random. Materi kedua yaitu menjabarkan populasi dan responden penelitian dengan contoh. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Responden adalah orang yang diminta memberikan keterangan tentang suatu fakta atau keterangan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk tulisan, yaitu ketika mengisi angket, lisan, ketika menjawab wawancara. Contoh populasi yaitu 5 juta orang guru SMA pada tahun 1985 dengan karakteristik masa kerja 2 tahun, lulusan program strata 1 dan lain-lain. Contoh responden penelitian yaitu kepala laboratorium, laboran, guru IPA, siswa SMA. Contoh lain misalnya permasalahan penelitian sebagai berikut. Relevansi antara isi buku paket GBPP. Materi yang ketiga yaitu menjabarkan teknik pengambilan sampel dengan contoh. Sampel atau contoh adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Ada dua kriteria sampel yaitu inklusi dan eksklusi. Inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target yang terjangkau yang akan diteliti. Sedangkan yang dimaksud dengan eksklusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi dari penelitian karena sebab tertentu. Teknik sampling ini dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, teknik sampling secara rambang sederhana. Cara populernya adalah dengan undian. Yang kedua, teknik sampling secara sistematis.
Prosedur ini berupa penarikan sampel dengan cara mengambil setiap kasus yang kesekian dari daftar populasi. Contoh sampel yaitu siswa kelas 4 SDN Bumiharjo 02 sebagai kelas eksperimen dan SDN Serut Sadang sebagai kelas kontrol. Materi yang keempat yaitu variabel dan data. Variabel adalah suatu konsep atau suatu objek yang memiliki variasi dalam kelompok objek. Variabel dalam suatu penelitian ditentukan oleh landasan teoritis yang mendasarinya. Variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Contoh, meneliti pengaruh lama tidur siswa terhadap nilai tes. Maka variabel bebasnya adalah lamanya waktu tidur, sedangkan variabel terikatnya adalah nilai ujian. Selanjutnya yaitu data. Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber yang datanya. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan data secara langsung. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari beberapa sumber yang telah ada. Materi kelima yaitu menjabarkan bentuk instrumen penelitian dengan contoh. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan dalam metode pengambilan data oleh peneliti untuk menganalisa hasil penelitian yang dilakukan pada langkah penelitian selanjutnya. Contoh instrumen penelitian yaitu kuesioner, wawancara, observasi, dokumentasi, dan tes. Contoh penelitian yang menggunakan teknik wawancara misalnya adalah menyikapi tentang pendidikan yang dipengaruhi oleh perubahan sosial lantaran seorang siswa atau pelajar melakukan pencatatan dengan memotret menggunakan handphone. Perolahan data ini dengan wawancara harus melakukan proses wawancara dengan siswa dan juga gurunya. Langkah menyusun instrumen penelitian yaitu yang pertama memberikan pengulasan mengenai variabel penelitian yang diambil, yang kedua memberikan penjelasan mengenai variabel kepada subdimensi, yang ketiga mendapatkan indikator dari setiap subdimensi yang dijelaskan, yang keempat melakukan deskripsi terhadap kisi instrumen dalam penelitian, yang kelima melakukan perumusan pertanyaan atau pernyataan, yang keenam yaitu membuat dan merancang petunjuk pengisian terhadap alat instrumen penelitian, baik kuesioner, wawancara, penelitian, dan lain sebagainya. Materi yang keenam yaitu menjabarkan teknik pengumpulan data dengan contoh instrumen yang digunakan. Adapun contohnya adalah sebagai berikut. Bagaimanakah pendapat Bapak atau Ibu terhadap kebijakan pemerintah tentang impor gula saat ini dan bagaimana dampaknya terhadap pedagang dan petani? Wawancara tidak terstruktur sering digunakan dalam penelitian pendahuluan, malahan untuk penelitian yang lebih mendalam tentang responden. Pada penelitian pendahuluan, peneliti berusaha mendapatkan informasi awal tentang berbagai isu atau permasalahan yang ada pada objek, sehingga peneliti dapat menentukan secara pasti permasalahan atau variabel apa yang harus diteliti. Materi ketujuh yaitu teknik pengolahan data secara deskriptif. Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Teknik analisis data deskriptif merupakan teknik analisa yang dipakai untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah dikumpulkan seadanya tanpa ada maksud membuat generalisasi dari hasil penelitian, yang termasuk dalam teknik analisa data statistik deskriptif diantaranya grafik, tabel, dan lain-lain. Langkah penelitian deskriptif yaitu hal yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif, membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas, menentukan tujuan dan manfaat penelitian, melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan, menentukan kerangka berpikir dan pertanyaan penelitian, mendesain metode penelitian yang hendak digunakan, termasuk dalam hal ini menentukan populasi, sampel, teknik sampling, dan lain-lain, mengumpulkan dan mengorganisasi data yang menggunakan teknik statistika, membuat laporan penelitian. Contohnya ada di bawah ini. Materi yang ke-8 yaitu teknik pengolahan data secara inferensial. Teknik inferensial merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menganalisa data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Contohnya, catatan kelulusan selama 5 tahun terakhir pada sebuah sekolah dasar menunjukkan bahwa 72%
Di antara siswa SD tersebut lulus dengan nilai yang memuaskan. Nilai numerik 72% adalah bentuk suatu statistika deskriptif. Jika berdasarkan ini, kemudian seorang siswa menyimpulkan bahwa peluang dirinya akan lulus dengan nilai yang memuaskan adalah lebih dari 70%. Jadi siswa tersebut telah melakukan inferensi statistika, tentu saja yang memiliki sifat yang tidak pasti. Materi terakhir yaitu prosedur penelitian, yaitu menjelaskan latar belakang permasalahan, merumuskan pokok permasalahan, formulasi permasalahan, menjelaskan tujuan penelitian, mengutarakan manfaat penelitian, mengkaji kepustakaan, mendefinisikan variabel dan indikator, menjelaskan kerangka teoritik, menentukan metodologi penelitian, menentukan populasi dan sampel, membuat matriks pengembangan instrumen, membuat rancangan pengembangan instrumen, membuat instrumen, mengumpulkan data, mengolah data, membuat rencana analisa data, menganalisa data, menafsirkan data, menarik kesimpulan, dan menyusun laporan. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.